Sabar anjir, lagi PSSI dulu tuh. Orang tuh bingung, men. Maksud gue kayak, kok di tengah-tengah banyaknya perkara cepetnya bikin perkara baru. Kalau kata gue, tahan dulu, kenapa sih? Kita tuh lagi banyak loh ini perkara tuh. Satu-satu, jangan malah ditambahin. Aduh. Ini minggu-minggu ini adalah minggu-minggu yang penuh sekali, men. Coba lu bayangin hidup di sebuah negara yang ketika lu bangun tidur, apa yang ada di Twitter lu udah keganti nih. Kasusnya, apanya segala macem. Apa yang salah gitu sama Indonesia akhir-akhir ini. Tapi biar gue mulai video kali ini dengan ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya lebih dari 100, hampir 200 orang. Kami ucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya karena perkara ini sungguh sangat amat besar. Nomor 2 bahkan dari tragedi sepak bola yang pernah terjadi di dunia. Bahkan nomor 1-nya pun terjadi karena hal yang sama gitu. Kenapa? Gue gak bisa ngomong banyak tentang perkaranya sendiri karena gue tidak memiliki pemahaman yang cukup akan sepak bola. Tapi yang kita tahu bersama, melemparkan gas air mata ke tribun di mana banyak penonton, khususnya wanita dan anak kecil di sana, itu adalah sebuah kesalahan. Banyak sekali orang yang seharusnya bertanggung jawab akan itu, dan banyak orang yang harus mundur dari jabatannya tentu saja karena hal itu. Pihak kepolisian bahkan sudah menonaktifkan beberapa jajaran kepolisian di daerah-daerah tersebut. Gue lagi nunggu aja nih PSSI. Perkaranya tuh jadi gede banget karena jadi banyak buzzer di sana. Lu tau gak sih kalau ada orang yang bahkan di WhatsAppin voice note yang semoga investigasinya nanti berakhir baik. Berakhir mundurnya beberapa orang yang rasanya, lu kesel gak sih men, di sebuah perkara yang gede banget dia memulai press conference dengan hadirin yang berbahagia. Stres kali, gila. Orang apa gak kesel ngelihatnya. Tapi mari kita tunggu aja investigasinya akan sampai mana. Semoga berakhir baik. Cuman di video kali ini akan panjang sebenarnya karena pembahasannya hanyalah tentang orang ini. Seseorang yang dari dulu menjadi perdebatan karena apa-apa yang sudah dia buat. Kita bahkan belum selesai loh dari pembahasan. Jadi beberapa waktu lalu kan sempat ada kebakaran yang terjadi. Terus orang ini datang untuk melihat-lihat segala macam lah. Lu ada video gue ngebahas itulah. Tapi update terakhir yang gue dapatkan adalah orang-orang di sana Marahnya adalah karena nih orang datang diajak foto aja nggak mau, yang gitu-gitu kalimat dari warga sana ya. Diajak foto aja nggak mau, ngasih sumbangan nggak mau, tapi bawa kamera segala macam. Itu aja tuh masih menimbulkan prahara lain yang ngebikin orang tuh ngelihatnya masih tiba-tiba hadir dengan sebuah video yang mana tusun lah kalau dibilang tuh terlalu cepat gitu. Ketika ada perkara yang terjadi tiba-tiba dia ngebikin video prank yang mana sudah usang sekali prank-prankan di Indonesia tuh. Maksud gue kayak nantinya di akhir dunia ini Dajjal yang ngeprank, bro. Lu tau gak sih ada cerita yang bilang kalau Dajjal itu di tangan kanannya ada surga, ternyata waktu masuk neraka itu Dajjal doang yang ngeprank, bro. Kenapa orang Jadi intinya gini. Pada hari Minggu siang 2 Oktober 2022 naiklah sebuah video ke YouTube. Sebuah video yang judulnya Baim Paula jalani visum, nonton sebelum video ini di take down. Tentu ini tuh kayak dari judulnya aja gue gak tahu ini yang menciptakan dia atau timnya, tapi ini tuh udah menunjukkan kalau seolah-olah weh tonton video ini, ayo tonton video ini seru banget loh gitu-gitu. Yang mana di video itu, ini gue persingkat aja ya. Jadi videonya dimulai dengan dia promo-promo seperti biasa karena kan ya keuangan utama dari so-called influencer atau YouTuber atau selebgram atau apapun itu datang dari sponsor. Promo-promo apalah itu nggak gitu paham.
Terus dia ngobrol-ngobrol sama istrinya perkara, ayo sepertinya ngeprank kepolisian adalah ide yang bagus gitu. Mereka berdua datang ke kantor kepolisian, naik mobil, istrinya turun, terus ngomong sama salah satu polisi di sana. Pas saya kalau mau lapor KDRT di mana gitu. Terus polisinya kaget, astagfirullah ini Paula yang artis itu kan. Iya. Terus suaminya tiba-tiba turun seolah-olah tidak terjadi apa-apa padahal polisi udah panik segala macem. Terus dia ketawa-ketawa hahaha terus kayak sok-sok setelah habis itu nanya-nanya, ini kalau keadaan ntar ini kesini ya Pak, iya gitu. Saya kira dia pulang sambil ketawa-tawa terus kayak oh acting yang bagus sekali, yang mana itu menimbulkan perkara lainnya karena kenapa? Dari sekian banyak konten yang sekiranya bisa dibuat di YouTube, itu loh yang terpikirkan di kepalanya pertama kali. Paula masuk ke kantor polsek dengan temannya yang membawa kamera tersembunyi. Kamera tersembunyi loh. Yang ngebikin perkaranya jadi besar adalah dia tuh seolah-olah nganggap kepolisian ini kayak tempat bermainnya dia gitu. Apalagi pakai transisi TV, tahu gak transisi TV? Transisi TV tuh gitu. Mungkin gini, mungkin yang ada di kepalanya dia adalah oh dia udah kenal sama kepolisian setempat, sering main juga. Terus waktu itu kan dia motornya pernah hilang, kemudian diurus sama pihak kepolisian dan segala macam. Jadi kayak dia merasa, wah ini tempat temen gua kok, jadi gue bebas melakukan apa aja. Yang padahal struktural dari kepolisian kita tahu itu tinggi ke atas gitu. Nggak bisa yang seenaknya kayak gitu. Dia nganggap kantor kepolisian yang notabene adalah tempat untuk orang mengadu jadi tempat bermain. Itu aja tuh udah salah kaprah, itu udah salah di sana gitu. Terus dia juga ngebikin konten KDRT yang padahal itu tuh sensitif sekali. Dia tahu gak sih bagaimana rasanya ada dalam sebuah keluarga demikian gitu. Sebagai alumni, ya itu tidak enak Mas Baim ya Allah. Terakhir gue denger Baim berdoa waktu itu apa sih? Maafin Baim ya Allah. Udah terakhir gue gitu doang taunya. KDRT itu bukan perkara yang main-main yang bisa dengan segampang itu dibecandain, apalagi prank. Dan yang terakhir dia ngebikin konten kayak gitu ketika beritanya sekarang itu lagi besar sekali menanggapi salah dua artis yang mana juga itu temennya dia kok. Dia udah sempat bilang di awal video kalau itu adalah temennya dia anyway gitu. Pernah gak sih kepikiran kayak kalau mau riding the wave ya jangan pakai cara yang asup aja begini dong. Orang marah ngelihatnya, orang emosi. Yang menyebalkan dia datang dengan santainya kayak ini hanya prank. Terus dia datang terus duduk ngobrol-ngobrol bawa kamera segala macam. Happy sekali hidupnya. Setelah itu ramai respon orang-orang dan ya kebanyakan dari mereka tentu negatif dong. Beberapa artis, beberapa orang. Ini dari kolom komentarnya banyak loh orang yang kayak marah-marah. KDRT itu bukan bercandaan. Di mana hati nurani kalian demi konten kalian menggadaikan rasa simpati dan empati kalian. GWST memang semoga kalian masih punya hati nurani buat bikin konten. Jangan sampai kayak gini kejadian di orang paling dekat kalian. Selalu bikin konten di atas penderitaan orang. Semoga jadi doa ya. Waduh. Baimon dan Paula bikin prank KDRT gercep banget kalau bikin konten dari musibah orang. Dia bilang katanya kenal sama Lesti Bilar loh. Kalau abis ini nangis-nangis klarifikasi lagi ludahin aja. Prank ke polisi lagi gimana nggak sepelein kalau ada laporan beneran dari korban KDRT. Iya ya, kadang itu juga yang harusnya dipikirkan nggak sih, kayak gara-gara dia datang terus kayak wah ini hanya bohongan gitu. Takut ntar ada orang lain datang yang seharusnya butuh bantuan, bener-bener butuh bantuan. Ada apa ya, penyepelean di sana kan. Dari awal video ini juga aneh tau. Dia udah bilang kayak oh kita nggak mau ngomong banyak ya tentang KDRT karena itu teman kami juga gitu. Bikin konten gimana sih? Lebih parah bikin konten daripada diomongin. Maksudnya nalar gak sih? Buset dah. Deko Buzer marah-marah, mantap. Polisi lu prank KDRT, suka gue. Besok tenis sekalian gue temenin. Asu. Sabar anjir, lagi PSSI dulu tuh. Orang tuh bingung men. Maksud gue kayak kok di tengah-tengah banyaknya perkara cepetnya bikin perkara baru. Kalau kata gue tahan dulu. Kenapa sih? Kita tuh lagi banyak loh ini perkara tuh. Satu-satu jangan malah ditambahin. Aduh kerjaan lembur gue jadinya begini. Masa gak ada bosen-bosennya dihujat sih? Dan apa yang dibilang di kolom komentar ini bener, karena kalimatnya tuh jadi kayak
Ini tuh masuknya penghinaan gitu, untuk tiba-tiba datang dan menjadikan kantor kepolisian sebagai taman bermainnya dia untuk ngebikin konten untuk mendapatkan cuan dari sana gitu. Gue tuh yang pertama kali gue pikirkan adalah idenya tuh datang dari mana gitu. Selalu ketika ada orang ngebikin sesuatu, gue tuh langsung pikiran kayak idenya datang pertama kali dari mana ya gitu. Apakah ada tim kreatifnya yang tiba-tiba datang kayak, oh ini perkara ini lagi rame, bagaimana kalau kita buat pranknya gitu. Tapi pranknya jangan yang main-main, kita harus pergi langsung ke kepolisian gitu. Gini, kalau dia hanya datang ke kantor kepolisian untuk bertanya lah gitu, bagaimana sekiranya yang harus dilakukan, apa yang seharusnya dilakukan, harusnya itu masih di tahapan aman gitu. Langsung aja datang interview, bikin ngobrol-ngobrol segala macam. Kalau emang kenal sama pihak kepolisiannya, oke, gampang gitu. Nggak yang tiba-tiba datang buat ngeprank dulu baru kemudian interview, ya nggak gitu dong. Ngeprank itu pergede, aku baru kenal prank sekarang 2015 no prank. Oh ya, lalu 23 jam yang lalu, berarti ya kemarin banget lah, hari Senin ya. Jadi video itu direcord tanggal 1 Oktober, hari Sabtu. Videonya naik tanggal 2, which is hari Minggu. Cepet juga nih editor, seneng banget gue nih. Terus tanggal 3 mereka pergi ke kepolisian untuk ngobrol-ngobrol, minta maaf, terus bikin video klarifikasi ini. Tanggal 4-nya gue bikin video. Itu dalam 4 hari, prosesnya cepet-cepet banget ya, sacet-sacet gitu. Ada. Tapi intinya nggak ada, sependengaran gue dia nggak ada excuse atau apa sih. Intinya dia minta maaf aja gitu. Minta maaf. Terus apa katanya? Dari dulu yang saya inginkan adalah demikian. Saya ingin diingatkan sama bosku-bosku. Bosku. Diingetin mulu tapi nggak berubah. Iya, percuma juga ya pada akhirnya kalau misalkan dia minta, kalau misalkan saya bikin salah ingetin saya ya. Nah masalahnya kalau orang sering ngingetin tapi kitanya kagak denger, ya percuma juga. Aduh. Konten klarifikasi minta maaf menjadi sebuah kebiasaan. Apa nggak dipikirkan dulu sebelum buat konten? Atau buka lo? Iya loh, dari dulu tuh yang gue pikirin selalu itu, kayak masa sih? Dia kan punya timnya banyak nih. Nggak ada satu orang yang tiba-tiba datang terus bilang kayak, sorry bos, kan kemarin ada orang bikin perkara nih, kayaknya kita nggak perlu nggak sih bikin video kayak gini gitu. Maksudnya dia harus punya satu orang dalam timnya yang bukan hanya untuk jadi yes man gitu. Dia harus kontra, harus kritis tentang sesuatu yang kayak, sepertinya kita tidak boleh ngebahas ini bos gitu. Terus kemudian bosnya mikirin ke, oh iya juga ya gitu, terus nggak jadi, udah gitu. Masa nggak ada satu orang pun yang kepikiran kalau ini adalah ide yang buruk gitu? Permintaan maafnya dia jelasin, katanya si Paula sempat nahan buat jangan diupload gitu. Si Paula sempat nahan untuk katanya jangan diupload. Jadi intinya istrinya udah sempat mengingatkan untuk jangan diupload, tapi tetap diupload sama dia. Itu circle terdekatnya dia loh, maksudnya ini istrinya gitu. Sekelas istrinya aja dia tidak mengikuti. Ya. Tapi anyway, penutupnya adalah ini. Polisi bakal tindak lanjuti konten prank KDRT Baimong, yang mana ini Lambe Tur akhirnya bawa pasal, barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan, 16 bulan. Ini jelas sekali loh kalau ini mengarah ke video yang dia buat, iya gak sih? Maksudnya itu udah, bagaimana lo keluar dari itu gitu. Kapolsek Kebayoran Lama menanggapi permintaan maaf atas konten tersebut, tapi karena sudah mencemarkan nama institusi akan tetap ditindaklanjuti sesuai hukum. Mamam tuh. Mengarah ke pasal 220 KUHP soal laporan palsu. Mengarah betul. Pidana itu kan karena dia bohong, lain kalau betulan. Polisi di prank bro, astagfirullahalazim. Ya Allah Gusti Pangeran, paring ono sabar kuat selamat langgeng sentoso.
Komnas Perempuan minta kepolisian tindak tegas Baim. Waduh. Komnas Perempuan loh. Sampai ngebawa Komnas Perempuan loh. Sahabat polisi Indonesia diduga melaporkan Baim Wong dan Paula perihal konten prank KDRT. Panjang banget jadinya ya. Ya. Pelajaran untuk kawan-kawanku konten creator sekalian, hayolah. Jangan bermain-main di sebuah ranah yang kita tidak tahu pasti akan kemana arahnya. Karena kalau sudah begitu, ya bisa jadi jauh perkaranya. Terlepas dari bagaimana hasil akhirnya ya. Karena kan di kolom komen tuh banyak yang nah gitu-gitu kan ya. Polisi sebut konten prank. Sekarang gue gak tahu apa yang terjadi di rumahnya ya. Kemungkinan besar sih lagi pada bingung dan salah-salahan gitu. Lu sih di record, lu sih di upload, lu sih, wah bingung dah tuh. Tapi ya hasil akhirnya demikian. Bisa mengarah ke pidana, dia bisa diserang balik atas apa yang sudah dia lakukan itu. Dan ini perkaranya akan menjadi panjang sekali karena dia ngebawa langsung instansi kepolisian di sana. Kita nggak tahu hasil akhirnya akan kayak gimana. Cuman ya, gitu ya. Udahlah prank mah jangan gitu maksud gua. Karena pada akhirnya yang ngeprank paling utama itu yang paling akhir dalam dunia ini hanyalah Dajjal gitu. Ya. Tapi ya itu aja pelajaran lainnya untuk jangan berbuat yang aneh-aneh yang macam-macam, jangan jadiin institusi pemerintahan sebagai mainan. It's not good at all. Tapi ya gue rasa itu dulu. Banyak sekali perkara yang terjadi. Gue nggak tahu harus berbuat apa. Bahkan sementok itu. Orang tuh kadang suka berpikiran kalau wah ini banyak perkara nih, TNM pasti banyak videonya. Enggak bro. Stres. Terlalu banyak informasi masuk ke kepala tuh kayak Astagfirullahaladzim. Orang beberapa video dolar kuning kok nih lu kalau lihat. Jadi emang gue nggak bisa ngebahas semuanya masuk karena ya ada aturan itu yang tidak boleh dilanggar. Tapi gue rasa itu dulu. Untuk kelanjutannya mungkin nanti gue akan update entah di kolom komentar atau di video selanjutnya, gue nggak tahu. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri sekian dan terima kasih semua. Bye bye. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menegur saya dengan cara apapun, karena itu memang harus ingatkan saya. Masa iya diingetin terus. Semoga mereka tidak disalahkan karena kesalahan ada di pihak saya. Ya orang juga tahu.